Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Our Farm Official. Bagaimana kabarnya barudak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kelancaran dalam segala urusan. Di video kali ini kita akan coba bincang-bincang mengenai perawatan ikan nila. Tapi sebelum itu, bantu subscribe channel Our Farm Official agar kita lebih baik lagi dalam membuat konten-konten. Ternyata merawat atau membudidayakan ikan nila merah tidak cukup hanya memberi makan selama 5-6 bulan lalu memanen ikan nila dan menjualnya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan saat kita ingin memulai budidaya ikan nila. Jangan sampai kita memulai tanpa dibekali ilmu yang akan berakibat fatal nantinya untuk keberlangsungan kolam kita. Untuk mencegah atau mengurangi resiko dalam budidaya ikan nila, ada yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kolam. Sebelum kita membuat kolam, alangkah baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu letak atau lokasi kolam. Apakah dekat dengan sumber air? Apakah dekat dengan akses listrik? Apakah lokasi kolam aman dari predator atau orang yang usil? Apakah lokasi yang memungkinkan apabila dibuat kolam, memudahkan kita saat proses memasukkan bibit ke kolam atau saat pemanenan? Apabila lokasi tidak memungkinkan dibuat kolam, alangkah lebih baiknya kita menentukan kembali lokasi kolam tersebut. Apabila pertanyaan-pertanyaan di atas sudah terjawab dan sekiranya kita sudah bulat, maka langkah selanjutnya menentukan desain kolam, memperhatikan saluran air masuk, memperhatikan saluran aerasi, memperhatikan mekanisme pembuangan kotoran, menghindari desain kolam yang rumit untuk mencegah kebocoran. Apabila saat proses pembuatan kolam tidak memperhatikan langkah-langkah di atas, ditakutkan kedepannya kolam kita akan renovasi ulang, lalu terjadi masalah di kolam kita. Contoh kecilnya, kolam kita mekanisme pembuangan kotorannya tidak diperhatikan. Kolam akan kotor, air kolam akan berkualitas buruk kepada ikan, membuat ikan sakit, dan membuat semuanya merembet, bahkan sampai kegagalan. Alhasil kita merombak ulang kolam kita. Yang kedua, ikan. Apabila sudah berhasil kita mengkonsep tentang kolam kita dan sekiranya sudah bagus, lalu kita memperhatikan bibit atau benih ikan yang akan kita tebar. Menentukan ikan apa yang akan kita tebar, memilih ikan dengan spek kolam kita agar nantinya saat proses budidaya berjalan maksimal. Menebar dengan kapasitas kolam kita, jangan sampai kita menebar bibit karena ambisi kita tanpa melihat kolam kita proper atau tidak apabila tebar padat. Memilih bibit atau benih ikan yang terpercaya. Apabila kita memilih bibit atau benih yang berkualitas, insya Allah kecil kemungkinan terjadi masalah dalam pertumbuhannya. Untuk memilih bibit atau benih ikan yang berkualitas, nanti kita akan coba share di lain kesempatan. Apabila kedua poin di atas sudah kita tentukan, lalu kita ke tahap pemilihan pakan. Dalam memilih pakan, kita juga harus memperhatikan pakan yang akan kita berikan kepada ikan kita. Memberikan pakan dengan protein yang pas, menentukan jenis pakan yang akan kita berikan agar nantinya kita akan lebih mudah dalam menghitung keuntungan dari budidaya kita. Apabila dari ketiga poin di atas sudah kita penuhi, maka langkah selanjutnya kita mengeksekusi ide kita. Sambil berjalan, sambil belajar lagi, karena di tengah perjalanan ketika budidaya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Semoga sukses dan berhasil. Kita lakukan perawatan dengan telaten dan konsisten, melaksanakannya dengan hati. Insya Allah dengan sendirinya akan berjalan dengan lancar. Apabila ada saran dan masukan, bisa barudak share di kolom komentar.
Bantu like dan subscribe untuk channel kita agar channel kita berkembang. Terima kasih sebelumnya sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian, karena kita di sini sama-sama belajar, kita saling sharing beberapa pengalaman kita dalam budidaya ikan nila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.